itu. Ya benar, itu kan dari awal kami kenapa kemudian gitu ya. Karena metodenya begini nih. Jadi dalam pagar laut itu dokumennya menyebutkan ada dua. Yang pertama dari bibir pantai itu 100 meter. Tak sana ya. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik pancang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan. Disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Jadi tanpa biaya dia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bakal terus melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Hal ini merespon pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menginginkan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Jenderal Agus menyampaikan pembongkaran pagar laut adalah mandat Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sudah menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Agus menyatakan keputusan melanjutkan pembongkaran pagar laut itu juga mempertimbangkan keadaan masyarakat yang terdampak. Berapa kali saya pernah sampaikan, tinggalilah misalnya per desa itu ada 20 meter. Tetapi terlalu kecil amat urusan, masa ngurusin bambu aja ribet amat gitu ya kalau nggak ada masalah. Ini si Cokro-Cokro ini kan ngomong nih, ya Kroco-kroco ini ngomong saya, ya sudah tangkap nih bajigur-bajigur ini. Karena KKP mengklaimnya apabila bambu itu dicopot takutnya merusak ekosistem begitu, Pak Mukri. Apanya? Ya sudahlah, benerin aja. Tapi itikatnya itu, contoh, udah jelas-jelas ada yang mengaku, ya. Ngaku nih, kami masang swadaya, Ya sudah, ambil apa masalahnya? Minta, sidik, lidik, lakukan pada gundal-gundal ini. Jelas-jelas kok mereka. Ngapain rumit-rumit amat? Berarti ini sampai diundang, sederhana begitu sampai ya? diundang kayak orang kawinan nunggu seminggu. Apa? Lambat kerjanya kan, tak. Gimana Republik mau maju? Menurut Panglima TNI, pembongkaran yang dilakukan jajarannya dilakukan justru dapat membantu masyarakat. TNI akan tetap membongkar pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Dengan dalih, pembongkaran juga melibatkan semua stakeholder bidang maritim. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengkonfirmasi bahwa pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah disegel. Namun, dirinya ingin berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut agar tidak membongkar pagar tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Menurutnya, pagar laut tersebut dapat menjadi barang bukti untuk menjerat pelaku yang memasang pagar tersebut. Setelah pelaku yang memasang pagar bambu tersebut ketahuan, barulah pagar bisa diperkenankan untuk dicabut. Kalau kami kasih clue, titik-titik ujungnya grup dari 2 PT itu. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar disebut dengan reklamasi. Ya, kita mulai. 1. Coba lihat yang namanya Tanjung Burung, ini persoalan pagar ini, pada bulan April dia akan belum terlihat kalau menggunakan central landsat atau spasial. Dia mulai terlihat di bulan Agustus. Itu ya. 2023. Di mana Tanjung Burung sampai ke Kohod. Yang berikutnya, yang HGB termasuk sertifikat hak milik itu ada di 3 desa. 1 Kohod, 2 Keramat, yang 3 Tanjung Burung. Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Kohod dan Keramat ada di Kecamatan Paku Haji kalau tidak salah. Seperti itu ya. Nah, ini berarti dia sistematis. 2015 dimulai yang namanya dimasukkan dokumen rencana tata ruang itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat kota baru itu adalah dengan mereklamasi pantai. Seperti itu ya. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Jadi tahapannya itu luar biasa. Karena itu kami berharap sebetulnya ini terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon, ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami, siap tempur. Penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di Badan Pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya.
Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Kalau lihat konstruksinya tentu ini bukan untuk budidaya ya, dan juga bukan untuk menangkap ikan, areal merangkap trap gitu idenya, tetapi dia memiliki fungsi untuk menangkap sedimen idenya, dan itu berpotensi juga akan membuat pendangkalan di daerah yang terpagar itu idenya. Jadi meskipun ini perlu kita kaji lebih dalam ya ininya kalau memang untuk membuktikan. Tapi yang jelas pagar itu bukan untuk kepentingan perikanan ataupun untuk kepentingan untuk perlindungan dari pantai yang selama ini diisukan sebagai daerah abrasi. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Secara sempurna tidak ya ininya, tetapi konstruksi ini pun juga tidak punya fungsi perikanan kita, dan ini bisa menjadi potensi ya cikal bakal untuk bisa diteruskan kemungkinan itu ininya, dan ini perlu tindak lanjutnya karena konstruksi ini kan baru konstruksi awal. Diteruskan jadi apa Pak kalau sudah punya pegangan HGB Pak? Ya kalau kita mengacu pada HGB tentu harapannya kan ini jadi daratan intinya. Kalau mau jadi daratan berarti memang konstruksi yang ini itu diharapkan bisa menimbun sedimen.